Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Novi Dayatul Fitria. Kembali lagi di dalam video pembelajaran saya. Di dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi, yaitu pengertian, ciri-ciri, struktur, dan unsur-unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Ada yang tahu nggak sih apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena yang terjadi secara alami maupun yang terjadi akibat campur tangan manusia. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 5, yaitu yang pertama, strukturnya terdiri atas identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa atau kejadian, dan ulasan atau review. Yang kedua adalah informasi yang disajikan berdasarkan fakta atau kenyataan dan data. Yang ketiga yaitu fakta tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah. Yang keempat, isinya bersifat informatif. Yang kelima, mengkaji tentang pengetahuan dan peristiwa. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu yang pertama, identifikasi fenomena, yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir adalah ulasan atau review. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Pada bagian ini berisi identifikasi sesuatu yang akan dijelaskan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian. Pada bagian ini menyajikan rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga yaitu ulasan atau review. Pada bagian terakhir ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya, atau bisa pula berisi kesimpulan dari penjelasan sebelumnya. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks eksplanasi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi ada 5, yaitu yang pertama fokus pada hal yang bersifat umum atau generik. Yang kedua dimungkinkan banyak menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan kata hubung atau konjungsi kausalitas dan kronologis. Dan yang terakhir menggunakan kalimat pasif. Unsur kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu fokus pada hal yang bersifat umum atau generik. Dalam hal ini bukan partisipan manusia seperti fenomena alam, contoh gempa bumi, pelangi, badai, hujan, atau fenomena sosial. Misalnya pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dimungkinkan banyak menggunakan istilah ilmiah. Dalam penulisan teks eksplanasi sering digunakan istilah untuk menjelaskan ragam proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Istilah memiliki makna yang bersifat tetap dan pasti. Ada istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum yaitu istilah yang berasal dari bidang tertentu karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Contohnya anggaran belanja, pakar, evaluasi.
Istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Contohnya istilah di bidang biologi, anatomi, embrio, insekta, transplantasi, antioksidan, asimilasi, genetika, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat dalam bentuk nyata. Contohnya pada kalimat Kiki mencuci baju. Yang kedua yaitu kata kerja relasional, yaitu lebih menjurus pada kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Polanya yaitu subjek, verba relasional, dan pelengkap. Contohnya kalimat kakak merupakan anak tertua. Yang keempat yaitu menggunakan kata hubung atau konjungsi kausalitas dan kronologis. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga. Konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat pasif. Penjelasan pada teks eksplanasi banyak menggunakan kalimat pasif yang ditandai dari kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dilahirkan, dan lain-lain.